Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin U yang dudai jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah berangkum film yang berjudul The Champions, yang dirilis pada tahun 2020. Kisah juara tinju pra-perang, Tadeusz atau Teddy Peterskowski, yang pada tahun 1940 tiba dengan pengangkutan tahanan pertama ke kamp konsentrasi Auschwitz yang baru dibuat. Di sana petugas kamp memaksanya untuk memperjuangkan nyawa dan nyawa tahanan lainnya. Namun dengan setiap kemenangan, ia memperkuat harapan bahwa Nazi tidak terkalahkan. Pihak berwenang kamp membuat Teddy menjalani pertarungan terakhir, yang taruhannya bukan hanya nyawa dan kebebasannya, tetapi juga martabat dan harapan untuk kelangsungan hidup para tawanan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi mending stay tune ya sambil hamblum. Ini dia alur filmnya, The Champions. Di awal film diperlihatkan sekumpulan pria tawanan Nazi Jerman yang telah berhasil menginvasi Polandia. Para tawanan ini berbaris di lapangan untuk memberitahukan kepada salah satu petugas Nazi mengenai identitas serta pekerjaan mereka. Dan untuk selanjutnya, mereka akan dipekerjakan merenovasi barak yang nantinya akan dijadikan tempat eksekusi massal terhadap warga sipil. Di sana ada Ted, pria yang berprofesi sebagai petinju terkenal di Polandia. Namun saat ia menjadi tawanan, tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Kejamnya Nazi pada saat itu, mereka berwenang atas hidup warga sipil di sana, tak terkecuali kaum Yahudi. Para tawanan dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Mereka disuruh untuk bekerja siang dan malam, dengan asupan makanan yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Tak sedikit dari mereka yang mati karena kelelahan dan kelaparan. Karena kebrutalan Nazi inilah, banyak para tawanan yang berencana melarikan diri dari kamp konsentrasi Nazi. Namun yang terjadi, Ted yang menyaksikan langsung kejadian itu pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari kamp ini. Kini Ted hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan. Saat semua tawanan sedang bekerja, Ted dihampiri seorang anak remaja bernama Janek, yang sangat mengikuti perjalanan karirnya sebagai petinju hebat. Lalu Ted ditugaskan untuk membawa salah satu furnitur ke salah satu rumah komandan. Saat keadaan rumah itu sepi, Ted tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia mencuri buah-buahan yang ada di rumah komandan. Saat kembali ke camp, Ted membaginya kepada Janek dan tawanan lainnya. Tapi sayangnya, aksi nekatnya itu ketahuan dan membuatnya diseret ke lokasi eksekusi, di mana para tahanan yang melanggar aturan akan ditembak satu persatu. Tiba giliran Ted, ia malah memakan apel yang dicurinya. Komandan pun segera mengarahkan senjatanya ke arah Ted. Bersamaan dengan itu, Janek membacakan sebuah puisi dari tokoh terkenal Jerman, yang akhirnya komandan hanya memberikan hukuman cambuk kepada keduanya. Dari hukuman itu, Janek pun jatuh sakit. Tak hanya sampai di situ, kekejaman rezim Nazi pun berlanjut saat malam hari. Mereka menggiring warga sipil mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga para lansia untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Setibanya mereka di dalam, petugas melakukan pembantaian dengan menggunakan gas beracun, dan kemudian mayat-mayat mereka akan dibakar sampai menjadi abu di krematorium. Saat para tahanan sedang bekerja, mereka tak henti-hentinya mendapatkan siksaan dari petugas. Mereka diperlakukan seperti binatang hanya untuk hiburan semata. Saat itu Janek ditunjuk untuk melawan salah satu tawanan. Namun Ted yang maju menggantikan posisi Janek yang sedang sakit.
Tidak butuh waktu lama untuk Ted mengalahkan tahanan serta petugas yang mencoba menantang Ted. Hingga salah satu petugas bernama Walter menantang Ted dan bertarung, di mana jika ia menang maka ia akan mendapatkan sebuah roti. Pertarungan pun berlangsung sengit. Ted yang bisa mengimbangi kemampuan Walter pun akhirnya memenangkan pertarungan itu. Sesuai janjinya, Walter memberi Ted sebuah roti. Tak lupa Ted membaginya kepada Janek dan teman-temannya. Ted yang menyadari keadaan Janek semakin parah, meminta tolong kepada Walter untuk mendapatkan makanan serta obat-obatan. Walter pun akhirnya meminta kepada para petinggi agar Ted dipekerjakan sebagai petinju dan diberikan fasilitas lebih. Awalnya para petinggi kurang tertarik atas usul Walter, karena melihat penampilan Teddy saja mereka tidak yakin kalau Ted orang yang hebat. Hingga pada akhirnya usulan untuk mengadakan pertandingan tersebut dikabulkan, agar bisa menjadi sarana hiburan bagi para petugas. Pada pertandingan perdananya di Auschwitz, di babak pertama, Ted sempat kesulitan. Namun setelah terbiasa dengan jalannya pertandingan, akhirnya Ted berhasil mengalahkan lawan pertamanya tersebut. Setelah pertandingan, ia dibawa ke sebuah kandang kuda. Walter pun menyuruh Ted untuk pergi ke ruang rawat dan mendapatkan fasilitas obat-obatan yang ia butuhkan. Setelah Ted mengobati cederanya, Ted meminta obat radang paru-paru yang akan diberikan kepada Janek. Perawat itu pun meminta tolong kepada Teddy untuk menyampaikan obat-obatan kepada tawanan sakit lainnya. Beralih ke salah satu komandan yang memiliki anak laki-laki bernama Rudy. Sejak dini Rudy sudah sangat menyukai olahraga tinju. Namun komandan tidak mendukungnya dan terus mendoktrin Rudy kalau tinju hanya olahraga bagi para petani. Ted akhirnya memberikan obat untuk radang paru-paru yang diderita oleh Janek. Setelah Janek meminum obat, Ted menceritakan taktik penting dalam sebuah pertandingan. Cerita Ted tersebut membuat Janek tertidur sangat lelap. Hari-hari berlalu, yang menjalani pekerjaannya di kandang kuda, sembari mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Saat berobat ke ruang rawat, Teddy memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyalurkan obat-obatan dari ruang perawatan untuk diberikan kepada tahanan yang juga dalam keadaan sakit. Singkat cerita, karena belum ada yang mampu mengalahkan Teddy, akhirnya petugas di sana mendatangkan salah satu tahanan dari camp lainnya. Dilihat dari fisiknya saja memang berbeda jauh dengan Teddy. Namun dalam pertandingan, Ted kembali dapat mengalahkan lawannya tanpa kesulitan. Ia membuktikan bahwa tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi taktik yang sangat berpengaruh dengan kemenangannya tersebut. Malam harinya, Teddy tiba-tiba terbangun dan mendapati Janek sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ted lalu mencarinya. Ternyata ia sedang merenung sendirian di luar. Ted menemani Janek dan saling bertukar cerita tentang masalah sebelum terjadinya peperangan. Hubungan mereka pun semakin akrab. Begitu juga dengan Helsia, yang semakin sering berkunjung ke tempat Ted untuk memberikan makanan dan juga obat-obatan. Namun sayangnya, tak lama setelah itu perbuatan Helsia ketahuan oleh salah satu petugas dan dibawa untuk mendapatkan hukuman. Beriringan dengan warga sipil yang akan dibantai secara sadis dengan Holocaust. Saat salah satu penjaga menyuruh Helsia untuk menanggalkan pakaiannya, Helsia menolak dan melakukan perlawanan. Akhirnya petugas lain menembaki Helsia beserta warga lainnya. Dengan beberapa tembakan seketika Helsia dan warga lainnya pun tewas di tempat. Janek yang melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berlari mencari Ted memberitahukan kejadian tersebut kepada Ted.
Ted menjalani pekerjaan seperti biasa. Ia melihat seorang pasukan Jerman yang sedang melakukan latihan tinju dengan para tawanan untuk dijadikan bahan pelampiasannya. Petinju itu bernama Hammerschlag, seorang petinju juara di pihak Jerman. Tanpa pikir panjang, Ted mendatangi ruangan petinggi tahanan dan meminta untuk bertanding melawan Hammerschlag. Dengan taruhan, jika ia menang, mereka harus membebaskan Janek. Jelas mereka tidak mau menuruti permintaannya tersebut. Namun jika hal itu mereka lakukan, Ted tidak mau lagi bertanding. Oleh karena itu, komandan mengusulkan untuk menerima tantangan Teddy. Namun dia berencana untuk memastikan Ted tidak akan bisa menang dalam pertarungan itu. Angefangen ab dem Besuch unserer Gäste aus Neuengamme. Der Kampf wird stattfinden. Noch heute. Der Pole hat noch keinen Kampf verloren. Pertandingan pun akan digelar di lapangan terbuka. Dan kali ini para tahanan dikumpulkan untuk menyaksikan langsung pertandingan Teddy melawan Hammerschlag. Sebelum memulai pertandingan, hari itu Ted tidak sempat melihat keberadaan Janek. Hingga pertandingan pun dimulai. Awalnya Ted berhasil menguasai ring, sampai kemampuannya menurun dan membuatnya kelelahan melawan Hammerschlag. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan pun terheran-heran dan merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, Ted telah diracuni oleh petugas dan dibuat tidak akan bisa menang. Tidak lama kemudian, mereka menggiring Janek yang sudah penuh luka dan menyuruhnya untuk melawan Teddy. Tentu saja Ted tidak bisa melakukan hal tersebut. Janek yang lebih memilih tidak memukul Teddy, berbalik arah dan ditembak mati di hadapan Teddy. Penderitaan Teddy pun tidak hanya sampai di situ. Dia yang sudah kalah kemudian digantung dan terpaksa harus melihat pemandangan yang mengerikan. Di mana pembantaian Holocaust dilakukan kembali kepada warga sipil. Hal itu memang sengaja mereka lakukan untuk membuat Teddy tidak bisa lagi bertarung. Keesokan harinya, Ted dibangunkan oleh komandan dan diperintah untuk bekerja kembali. Ia pun pergi untuk melihat jasad-jasad manusia yang telah dibakar dan menemukan salah satu benda berharga milik Janek. Hal itu pun membuat Teddy sangat terpukul. Untungnya Teddy bisa mengendalikan emosinya dan kembali bangkit dan pergi menuju ring, yang ternyata pertandingan sedang berlangsung. Di sana sudah ada yang menggantikannya untuk melawan Hammerschlag, namun tentu dengan kemampuan yang jauh di bawahnya. Tanpa sepatah kata pun, Teddy langsung naik ke atas ring dan berniat untuk kembali menantang Hammerschlag. Hal itu membuat pihak Auschwitz tidak bisa berbuat apa-apa. Auf geht's, Teddy. Auf geht's. Pertandingan pun dimulai. Teddy yang sudah tidak bertenaga tentu sangat kesulitan untuk menghadapi Hammerschlag. Saat beberapa pukulan mengenai wajahnya membuat Ted terjatuh. Namun ia tetap berusaha untuk kembali bangkit. Dalam pertandingan kali ini, Ted cenderung untuk tidak terlalu banyak menyerang. Saat lawannya sudah mulai lengah, barulah Teddy menyerangnya dengan sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan Hammerschlag. Momen tersebut menarik perhatian tamu petinggi dari pusat, dan pihaknya meminta agar Ted dipindahkan dari kamp konsentrasi Auschwitz ke pusat, agar Teddy bisa mengembangkan kemampuannya.
letzter Zeit verfolgt mich fast jede Nacht derselbe Traum. An seinen Wänden hängen Dutzende Porträts von Entstehung. Dass dies keine Bilder, sondern Fenster sind. Ich bin kein Meister. Der Lagerführer von Neuengamme. Der dann, wenn dies alles vorbei ist, Setelah sekutu berhasil mengalahkan Jerman, Ted kembali ke Polandia untuk mewujudkan impiannya. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!